Halo Gan, salam Iwa Buncit. Ya, kepikiran buat pelihara ikan hias di akuarium, ngelihat temen atau kerabat pelihara ikan hias, kok enak banget ya di rumah. Bisa santai-santai sambil ngupi-ngupi, lihat ikan hias berenang. Biasanya di suasana malam enak banget bersantai sambil melihat ikan hias. Cuman ada satu mungkin masalah yang kamu jadi pertimbangan ketika ingin memelihara ikan hias, yaitu soal aerator. Ya, sadar atau enggak, aerator dan ikan hias itu seperti satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Nah, kali ini admin akan coba bagikan ke kamu setidaknya 7 ikan hias yang bisa kamu pelihara di akuarium tanpa butuh mesin aerator. Ya, penasaran seperti apa aja ikannya? Yuk kita langsung saja simak. Yang pertama ada ikan cupang. Ya, sejak kapan kamu melihat ada orang pelihara ikan cupang itu pakai mesin aerator, pakai gelembung udara? Pernah nggak ngelihat seperti itu? Nggak ada? Ya tentu saja memang nggak pernah ada. Kalau kamu ngelihat itu pasti ada di channel Iwa Buncit. Karena pada saat itu admin gabung ikan cupang dengan ikan mas koki. Tapi kalau kamu mau pelihara ikan cupang bener-beneran ikan cupang, nggak ada ikan lain ya, tentu kamu nggak butuh aerator. Kita sudah ketahui bahwa ikan cupang ini dia biasanya ditaruh di soliter atau di akuarium yang kecil ke sedang ya, dan nggak pernah ada sama sekali yang namanya aerator di dalamnya. Dan sejauh ini dari admin bocah kenal dengan ikan hias sampai saat ini tuh nggak ada yang namanya pakai aerator di akuarium atau soliter ikan cupang. Ya, walaupun nggak ada aerator, ikan cupang akan tetap bisa hidup. Bahkan sebenarnya ikan cupang memang direkomendasikan untuk punya kondisi air yang tenang, gak ada riak yang terlalu banyak. Karena aslinya sendiri ikan cupang ini sebenarnya hidup di rawa-rawa ya, yang tenang airnya, yang kalau kamu masuk nggak awas itu ada buaya di dalamnya. Jadi hati-hati. Dan memang seperti itulah lingkungan asli dari ikan cupang, sehingga memang dia nggak butuh aerator untuk bisa hidup. Bahkan ikan cupang bisa hidup di kualitas air yang nggak terlalu bagus ya, karena di rawa-rawa sendiri aslinya juga memang kualitas air nggak terlalu bagus. Tentu kalau misalkan kamu pelihara akan wajib memelihara kualitas air. Nah, admin sarankan bisa pelihara ikan cupang jika ingin memelihara ikan hias tanpa adanya aerator. Yang kedua ada ikan gabus. Ya, kalau sekarang itu nggak lagi disebut gabus ya, tapi ikan cana. Padahal sebenarnya ya sama ikan gabus juga. Bedanya kalau sekarang itu ada pengelompokan, jadi ikan gabus itu lebih spesifik kepada ikan konsumsi. Tapi kalau cana biasanya menjurus ke ikan gabus hias. Walau sebenarnya ya sama-sama aja gabus. Sama kayak kamu nyebut ikan cupang tadi dengan ikan beta, kalau orang Palembang nyebutnya iwak tempalo. Nah, ikan cana ini juga bisa kamu pelihara tanpa adanya mesin aerator. Coba aja kamu perhatikan para penghobi ikan cana, perhatikan akuariumnya ada nggak aerator. Ya tentu aja nggak ada ya, tenang banget airnya. Bahkan air itu bergerak lebih kepada karena ikan yang bergerak di dalamnya sehingga muncullah ria air. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ikan cana ini aslinya juga hidup di rawa-rawa. Memang habitat asli dari ikan cana ini hidup di rawa-rawa, air yang nggak terlalu bagus, nggak ada pergerakan riak di dalamnya. Sehingga memang ikan cana dari awal memang dirancang untuk bisa hidup bernapas di kondisi air yang minim oksigen. Sebagai tambahan juga ikan cupang, ikan gabus atau cana ini dia punya sistem pernapasan labirin yang membuat dia bisa menarik oksigen langsung dari permukaan. Ya koreksi aja kalau admin keliru, karena admin juga bukan anak IPA. Jadi kalau kamu mau pelihara ikan hias tanpa bunyi dengungan tapi pingin dapat ikan yang cantik, yang menarik, bisa diajak santai ngupi-ngupi malam-malam, bisa pelihara ikan cana. Ada banyak macam ikan cana. Jenis-jenisnya ada yang cana maru, ada cana auranti. Kalau punya duit bisa kamu ambil cana barca. Ya tentunya sesuaikan saja dengan kondisi keuangan kamu.
Kalau admin sarankan sih ambil aja Channa Maru, Channa Auranti, atau Channa striata. Yang ketiga ada ikan gurame. Ya, ikan gurame, tapi ini ikan gurame hias. Benar, ikan gurame yang biasa dibikin masakan asam manis. Ada yang gurame goreng, gurame sambal, gurame bakar. Ya, itu dia ikan gurame. Nah, ikan gurame yang lebih spesifiknya itu adalah ikan gurame hias. Karena memang untuk ikan gurame yang konsumsi itu punya warna nggak terlalu menarik ya, bahkan ya cenderung nggak menarik, tapi punya badan yang besar dan daging yang banyak. Sedangkan ikan gurame hias itu memang lebih condong ke warnanya yang menarik. Bahkan untuk beberapa jenis ikan gurame hias itu punya warna yang mencolok terang banget. Contohnya aja seperti ikan gurame albino, dan juga ada ikan gurame mini yang memang ditujukan untuk sebagai ikan hias di akuarium. Nah, pelihara ikan gurame sendiri nggak perlu yang namanya mesin aerator ya, nggak perlu ada dengungan di akuarium kamu. Pelihara ikan gurame hias juga perawatannya nggak repot karena memang ikan gurame bisa bertahan hidup di kualitas air yang agak sedikit buruk. Tapi ya tentu akan lebih bagus jika airnya sendiri air yang terawat. Tinggal kamu sesuaikan saja ukuran dari ikan gurame yang ingin kamu pelihara. Misalkan di akuarium yang 1 meter bisa deh pelihara ikan gurame yang besar. Tapi kalau misalkan mau ngincer banyaknya, kamu bisa pilih ikan gurame mini yang punya warna menarik. Ikan ini bisa kamu gabungkan juga dengan tanaman-tanaman aquascape sehingga jauh lebih menarik lagi. Karena warnanya tadi mencolok dan enak banget untuk dilihat. Yang keempat ada ikan gupi, ikan gapi. Ya, admin lebih senang nyebutnya ikan gupi ya. Ikan gupi ini sedari admin kecil juga tahu sudah dengan ikan ini, cuman nggak seatraktif sekarang ya. Banyak variannya, ada yang slayer, ada yang standar, ada yang macem-macem warnanya, ada yang sebutannya yang lain-lain. Sekarang admin sudah nggak begitu tahu lagi dengan jenis ikan gupi. Tapi setahu admin, dari admin kecil pelihara ikan ini, waktu itu belinya di Mamang-Mamang ya, 1 ekor ikan itu 100 rupiah. Itu murah banget memang di zaman itu. Bahkan kamu bisa dapat 2 ikan untuk 100 rupiah. Itu sama sekali nggak butuh yang namanya aerator untuk pelihara ikan gupi ini, ikan gapi. Jadi kalau kamu mau pelihara ikan gapi di dalam aquascape yang memang airnya condong lebih tenang ya, aquascape itu memang cocok untuk ditambahin ikan gupi. Ada banyak macam warnanya juga dan varian untuk ikan gupi ini, tinggal kamu sesuaikan saja tema yang ingin kamu buat. Pelihara ikan gupi tentu nggak bisa 1 ya, peliharalah di atas 10, apalagi kalau akuariumnya besar, punya aquascape yang bagus juga, ekosistem yang bagus, tentu akan tambah menarik lagi pelihara ikan gupi. Ya, ini cocok ditaruh di dalam kamar sebagai pajangan hiasan sembari nunggu tidur ngelihat aquascape yang isinya ikan gupi. Yang kelima ada ikan sepat hias. Ya, ikan sepat yang biasa buat konsumsi itu juga ada yang menarik warnanya, yang mencolok. Nah, itulah yang dijadikan sebagai ikan hias. Sebagaimana kita ketahui, ikan sepat juga setahu admin dari kecil-kecil dulu nyarinya juga di rawa-rawa ya. Biasanya ikan ini lebih susah untuk ditangkap kalau pakai jaring. Misalkan jaring di tangan itu lebih susah buat dapetinnya. Jadi biasanya pakai kayak jaring yang dilempar atau dipancing. Karena ikan sepat sendiri itu berenangnya cepet banget, susah untuk ditangkap. Dan biasanya juga ikan sepat hidup di rawa-rawa dengan kondisi yang tenang, dengan bahkan kualitas oksigen yang rendah, dan dia bisa tetap hidup untuk ikan sepat. Tinggal kamu cari aja ikan sepat yang menarik warnanya menurut kamu dan bisa kamu pelihara lebih dari 1 ekor di dalam akuarium yang sama. Tidak butuh mesin aerator yang bikin kuping terganggu, bikin tidur nggak nyenyak, dan bisa kamu juga taruh di ruang keluarga, di ruang tamu, atau bahkan di kamar tidur. Yang keenam ada ikan moli. Rasanya memang nggak afdol ya kalau kita ngebahas ikan gupi, ikan gapi, itu nggak ngebahas ikan moli. Karena biasanya kedua ikan ini juga dipelihara di akuarium yang sama. Dan tentunya ikan moli nggak butuh aerator.
Ingat ya, bedakan nggak butuh aerator dengan oksigen, karena beda. Jadi karena selama ini mungkin kamu mikirnya aerator itu buat nyuplai oksigen, itu salah besar, karena tujuan aerator adalah untuk menggerakkan permukaan air. Nah, menggerakkan permukaan air ini dibutuhkan gelembung atau mungkin impeller supaya bergerak, tapi biasanya yang paling mudah diambil adalah aerator. Sayangnya aerator bikin beberapa orang itu nggak suka dengan suara dengungannya. Pelihara ikan moli adalah salah satu solusi buat kamu yang pingin tetap pelihara ikan hias tapi nggak butuh aerator. Apalagi kalau kamu suka dengan aquascape, tanaman-tanaman di dalam air, sangat-sangat cantik banget ditambahin ikan moli dan ikan gupi tadi. Ada banyak varian macam untuk ikan moli, ada yang moli balon, ada yang moli kayak ekornya pedang, macem-macem sekarang. Kalau admin dulu taunya sih cuman moli balon aja, karena ini yang paling menyerupai dengan iwak buncit. Harganya juga terjangkau, kalau di tempat admin sekitar 5.000, 10.000 tergantung dengan jenisnya juga ya. Semakin banyak ikan tersebut ya tentu akan harganya semakin murah, sedangkan kalau susah untuk didapatkan harganya sedikit lebih mahal. Perawatan ikan moli juga nggak ribet, tinggal kamu kasih makan pelet aja yang sesuai dengan ukuran mulutnya, itu sudah bisa membuat ikan moli kenyang. Yang terakhir adalah ikan neon tetra. Ya, ikan neon tetra, ikan moli, ikan gupi atau ikan gapi itu satu kesatuan, tapi biasanya kalau orang pelihara ikan neon tetra ini biasanya nggak digabung lagi ya dengan ikan moli, karena biasanya akan saling bertabrakan warna atau kayak kurang pas aja, tapi ya tergantung dari selera juga. Biasanya yang pelihara ikan neon tetra sudah banyak ikannya berbentuk koloni, itu akan lebih cantik karena dia akan ngikut satu arah kalau berenang ke sana ke sini. Nggak kayak ikan mas koki yang berenangnya semrawut sesuka-suka dia, tapi kalau ikan neon tetra ini dia bisa berenang dengan satu arah secara koloni kelompok. Nah, ikan neon tetra dipelihara di akuarium itu nggak butuh yang namanya aerator. Dan memang sejauh ini kalau admin perhatikan pelihara ikan neon tetra itu nggak di akuarium kosongan. Misalkan cuma ada akuarium, air di dalamnya lalu ikan neon tetra. Biasanya sih digabung di dalam aquascape dengan ikan-ikan kecil lain, bahkan dicampur dengan udang hias supaya lebih cantik tampilannya. Ya, sejauh ini memang nggak ada sih yang naruh aerator di dalam aquascape plus ikan neon tetra di dalamnya. Paling banter ditambahin semacam riak di atasnya supaya tetap terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam air. Satu lagi sebenarnya yang pingin admin tambahkan, anggap aja bonus ya, dan ini juga bukan ikan sebenarnya. Satu lagi adalah tuh si muka lucu, disebut juga mungkin naga air atau apapun itu. Kalau kamu melihatnya lucu banget kayak orang tersenyum, itu adalah axolotl. Ya, dia disebut salamander, tapi kalau admin lebih sering nyebutnya kadal. Nanti deh admin akan coba bahas khusus untuk salamander axolotl ini ya. Admin pernah lihat di toko ikan hias ada yang jual 300.000, tapi karena warnanya itu warna kayak hitam ke coklat ya, admin kurang tertarik karena admin suka yang axolotl albino. Oke, itulah dia 7 ikan hias yang bisa kamu pelihara di dalam akuarium tanpa membutuhkan mesin aerator. Ya, sejatinya ikan-ikan tadi memang ada kelebihan di mana ikannya punya sistem pernapasan tambahan berupa labirin, seperti ikan cupang, ikan gabus atau ikan cana, kemudian ikan gurame hias atau ikan gurame lah. Itu punya sistem pernapasan labirin, sehingga ketika dia hidup di dalam kualitas air yang buruk dengan kadar oksigen yang rendah, dia bisa mengambil oksigen langsung, atau intinya dia bisa mengolah oksigen yang cukup untuk dirinya selain dari insang yang digunakannya. Di alam liar memang mereka hidup seperti itu, dan beberapa ikan yang sudah dijelaskan tadi memang lazimnya dipelihara itu nggak butuh aerator seperti moli, gupi atau gapi, kemudian neon tetra, apalagi neon tetra deh, itu nggak pernah ditambahin mesin aerator. Jadi ini solusi buat kamu yang pingin pelihara tanpa harus terganggu dengan dengungan mesin aerator. Next, mungkin admin akan coba buatkan lagi untuk list ikan yang nggak butuh mesin aerator. Buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!